mereka. Oh, lupa tadi. Oke, 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 Ya, siap, siap. ya tahu anak host lupa. Oke. Yuk, yang keempat. Baca matanya dari kitab matan nih. Tadi walil bayhaqi al mautahur oh ini dimasukkan ke dalam hadis yang keempat ya. Berarti hadis yang kelima sekarang di kitab Tahqiq Syekh Mahir Yasin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath wa fil lafdhin lam yanjus akhrajal arba'atu wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda, kalau air tersebut dua kulah, maka air tersebut tidak menjadi najis ketika kemasukan najis. Ini asal hadisnya. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau airnya kurang dari dua kulah dan kemasukan najis berarti jadi najis. Mafhum mukhalafahnya, dalilnya di situ. Ya, ini kalau ditanya, dalilnya naon? Kan nggak ada dalil yang sore air sedikit kemasukan najis jadi najis. Kan nggak ada. Ya, makanya kita belajar usul di sini. Belajar fikih mafhum mukhalafahnya. Kalau seandainya air dua kulah kemasukan najis itu nggak najis, berarti mafhum mukhalafahnya kalau kurang dari dua kulah kemasukan najis jadi najis. Walaupun tidak berubah sifatnya. Gitu. Nah, dirukal oleh imam yang empat, disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nomor empat hadisnya sahih. Eh, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Nasai. Ibnu Khuzaimah ada kitab Ibnu Khuzaimah ditahqiq juga oleh Syekh Mahir Yasin. Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Dah, untuk muharrar. Taib. Fikih hadis. Fikih. Oh, ini dulu. Dua kulah. Dua kulah. Wasumiyat bidzalika li'anna liyat taqilluha. Dinamakan kulah kenapa? Karena tangan menganggap itu enteng, menganggap itu sedikit, taqilluha ya. Wakila ma yastaqilluhal ba'ir, atau yang dianggap ringan oleh unta, maka itu namanya kulah. Dan dua kulah itu kurang lebih 200 kilogram. Kurang lebih 200 hawalai mi'atain kilogram minal ma'i. Au mi'atain liter atau 200 liter. Wa qaddaraha ba'duhum bima yusawi, dan ditakdirkan oleh sebagian itu kurang lebih 204 kilogram. Wa qaddaraha akharuna, sebagian lagi mentafsirkan atau mentawilkannya 192 kilogram, 85. Wa dzalika takdir bil qulatain li takrib, itu takribnya takribi aja ya, kurang lebih. Faina qasmina syai'un lam yu'athir. Kalau kurang dari situ sedikit enggak apa-apa ya. Kemudian fikih hadis al-ma'ul katsir al-muqaddar bi qullataini fa aktsar tahir wa la yunajjisuhu syai'. Jadi air yang jumlahnya dua kulah atau lebih maka hukumnya suci. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya menjadi najis. Walau waqa'at fihi najasatun wa lam yataghayyar ahadu sifatihi, kalau seandainya kemasukan najis itu air dan tidak berubah salah satu sifatnya, qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala anau qal wa qaulu Syafi'i. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, qalu idza kana al-ma'u qalatan lam yunajjishu syai'un ma lam yataghayyar rihuhu aw ta'muhu. Jadi air dua kula itu tidak bisa menjadi najis ya selama tidak berubah rih, bau dan ta'am rasanya. Qalu yakunu nahwan min khamsi qirabin. Jadi kurang lebih ada 5 kirbah ya. Miqdaru qulatain haddun fasilun bainal qalili alladhi yatanajjasu idza waqat fihi najasatun. Jadi kadar qulatain ini menjadi pembeda antara air ketika kemasukan najis itu menjadi najis dan ketika kemasukan najis itu menjadi tidak najis tanpa adanya perubahan, tanpa adanya perubahan. Air dua kula kemasukan najis tidak berubah, maka la yunajjisuhu syai'. Air tersebut tidak berubah menjadi najis. Air qalil yang kurang daripada dua kula ketika kemasukan najis maka menjadi najis. Ya, jadi qadrul fasil, kadar pemisah antara air ketika kemasukan menjadi najis, kemasukan najis menjadi najis, dan air ketika kemasukan najis tidak menjadi najis.
Kadar pemisahnya berapa? 2 kulah. Kadar pemisahnya dua kulah. Kemudian li'annahu yumkinu hifdhuhu minan najasati fil dzarfi. Kenapa? Kalau kurang daripada 2 kula masih memungkinkan seseorang untuk menjaga air tersebut daripada kemasukan najis. Walaniyah wa bainal ma'il katsir alladzi la yumkinu hifdhuhu minan najasati. Beda dengan air yang banyak yang tidak mungkin dijaga daripada kemasukan najis ya. Nomor 5. Nomor 5 Wa Nabi Hurairah tak betul enggak? Betul. Nomor 5. Di sini nomor 6. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Akhraja Muslim wal Bukhari wa la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri thumma yaktasilu fihi. Wal muslimin minhu wa li Abi Daud wa la yaktasilu fihi mina janabati. 6. Dari Abu Hurairah anhu, dari Nabi SAW, dari Rasul SAW, bila bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dan dia dalam keadaan junub. Air yang tergenang, kemudian dia mandi di situ, ya mandi di situ. Riwayat Imam Muslim, sahih berarti ya, sahih. Oleh Bukhari, la yabulana ahadukum fil ma'i daimi alladzi la yajri. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di air yang diam, yang tidak mengalir, summa yaktasilu fihi. Ya, di sini kencing dulu, udah kencing baru dia mandi. Wal muslimin minhu, summa yaktasilu fihi. Kalau fihi berarti nganclum. Summa yaktasilu nganclum, clum gitu kan. Ingimas. Kalau minhu berarti ngambil darinya air untuk mandi. Yaktasilu minhu ya. Wali Abi Daud wala yaktasilu fihi mina janabati. Tidak boleh mandi junub, mandi janabah dari air tersebut. Hadisnya sahih semua ya. Khair. Layak tasil ay la tabul wa antum ma anta taksil. Artinya apa? Tidak boleh mandi. Yang pertama nih. Lihat tuh. Lafaz yang pertama layak tasil ahadukum fil ma'idaimi wa huwa junubun. Nah gitu. Takdirnya apa? La tabul summa anta taktasil minhu. Digabungkan di riwayat yang ada ya. Jangan kalian kencing, sudah kencing, Anda mandi dari air yang Anda kencingi tadi. Wal baulu manhiyun anhu sawaun arada iktisal fihi au minhu. Jadi kencing terlarang. Jadi di air yang tergenang kemudian kita kencing di situ. Mau Anda mandi dari situ ataupun Anda enggak mandi dari situ. Ya, itu terlarang. Kemudian fikih hadis. Yukrahul iktisalu fil ma'i rakidi qalilan kana au katsiran. Dimakruhkan untuk mandi di air yang tergenang. Airnya sedikit ataupun airnya banyak. Makruh ya. Jadi kalau airnya nggak mengalir seperti di lembur kita ya, maksudnya di lembur-lembur, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Hukumnya makruh kalau airnya tidak mengalir. Ya, makruh. Sedikit ataupun banyak. Ya, sedikit apalagi gitu kan. Sedikit apalagi. Wa yahrumul baulu fil ma'i rakid. Diharamkan untuk kencing di air yang tergenang. Li'annahu yuqadziruhu. Dia membuat kotor air tersebut. Wa yunajjisuhu ala masyhur. Dan bisa menjadikan najis menurut pendapat yang masyhur. Wa yugiru ghairahu fayastamiluhu ma'annahu shara najisan. Menipu orang lain. Orang lain melihat itu airnya banyak gitu kan. Atau misalkan kalau airnya sedikit, belum berubah warnanya, belum berubah baunya, ya. Kemudian orang mengira itu adalah air biasa, ya. Jadi menipu orang tuh, sehingga orang lain menggunakan air tersebut, padahal air tersebut sudah menjadi najis, ya. At-taqawwud fil ma'i rakidi haramun kal bauli fihi. Buang air besar, buang hajat di air yang diam, tergenang, itu haram, sama seperti buang air kecil, wa akbah, bahkan lebih buruk, ya. Idza bala syakhsu aw tagawata fi ina'in thumma sabba fil ma'i rakid fa huwa haramun. Tapi yang enggak boleh kencing langsung ke situ kan.
Ya, kencing langsung ke situ. Apa sih hadisnya Teteh? La yabulan ahadukum fil ma'id daimi. Tidak boleh kalian kencing langsung ke air yang tergenang. Karena lamun seandainya kita kencingnya di gelas, kemudian kita kita tumpahin tuh itu isi gelas ke air yang tergenang tersebut. Boleh atau tidak? Ya enggak. Maksudnya sama. Ya maksudnya sama. Air kencing juga mau diambil dari luar ataupun dia langsung kencing ke dalam, sama hukumnya. Hukumnya haram. Ya kalau Ibnu Hazm mengatakan enggak haram. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan hadis tekstual. Tekstual hadisnya adalah kencing langsung ke ma'u ar-rakid. Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bawa plastik, ya kemudian lemparin ke situ, nggak haram judulnya. Wa kana idza bala bi qurbil ma'i bihaitsu yajri ilaihil baul fa huwa haramun. Nggak langsung ke air yang tergenang tersebut, kencingnya di sampingnya. Tapi nantinya kan ngalir ke air tergenang tersebut. Loh, saya kan kencingnya nggak ke situ, Pak. Saya kencingnya nggak ke kolam ini. Ya, saya maksudnya kencingnya ke pinggirnya. Loh, tapi kan ngalir ke situ. Ya kan saya kencingnya nggak ke situ. Sama hukumnya. Kenapa? Karena air kencingnya ngalir ke air yang tergenang tersebut. Fahuwa haramun wa kul madmumun qabihun manhiyun anhu. Idza kana ma'u katsiran jarian lam yahrum al-baul fihi. Kalau seandainya airnya ngalir ya dan airnya banyak 2 kulah lebih airnya ngalir yang ngalir maka tidak haram untuk kencing di situ nggak haram lima fumil mukhalafati minal hadis mafhum mukhalafah kan yang nggak boleh la ya bulan ahadukum fil ma'idda imi tidak boleh seseorang di antara kalian kencing di air yang diam berarti kalau airnya mengalir berarti boleh mafhum mukhalafahnya boleh walakinnal aula tapi yang lebih utama istinabuhu yang lebih utama kita jauhi kita jaga ya kita jaga air tersebut wa in kana qalilan jarian fayahrum tapi kalau airnya sedikit ya tapi ngalir maka hukumnya haram kalau airnya banyak tapi ngalir maka tidak haram li'annahu yuqadziruhu kenapa kalau air sedikit menjadikan air tersebut menjadi kotor wa yunajisu ala masyhur dan menjadikan najis. Hadis yang ke-6. Ke-7, ke-7, ke-7. Ke-6, ke-6, ke-6. Di sini ke-7 ya. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasilal mar'atu bi fadli rajuli awir rajulu bi fadli mar'ati wal yagtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Dari seorang yang suhbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk mandi dengan menggunakan air sisa dari laki-laki. Dan laki-laki dilarang untuk mandi dari air sisa yang digunakan oleh perempuan. Faliyak tarifa jamian. Terus gimana caranya? Hendaknya dua-duanya menciduk airnya sama-sama. Oleh Abu Daud dan Nasai dan sanadnya sahih. Sanadnya juga sahih. Ya. Nah, Imam Bahiqi juga meriwayatkan 6. Hadis syarah bifadli rojuli, sisa air nih, sisa air laki-laki. Gimana nih? Bimain bakia ba'da iktisalihi fil ina. Air yang tersisa setelah mandi. Saya mandi menggunakan 1 ember. Yang saya gunain setengah ember. Yang saya gunain setengah ember. Nah, air yang setengah ember tersebut itu fadlul ma'i. Itu sisa air daripada mandinya laki-laki. Nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Ya. Au bima baqiya ba'da iktisaliha fil ina'i atau sama kalau digunakan untuk seorang wanita kemudian mandi nah sisa air tersebut itu adalah fadlu al mar'ati fadlu rajuli fadlul mar'ati wal yaktarifa jami'an ayyakhudhu kullu minhuma ghurfatan ayatanawaba fil iktirabi wal akhdi bisa langsung yakhudhu kullu minhuma ghurfatan jadi setiap satu orang dia ngambil 1 ciduk kemudian mandi ya jadi nggak ada sisa sebetulnya. Jadi mau gayung.
gayung. Biar nggak disebut, nggak masuk ke larangan hadis ini ya. Kalau saya nyiduk dulu, mandi. Berarti air yang sisanya, sisa saya berarti. Kalau istrinya mandi dulu, ya, nyiduk dulu, suaminya nanti cidukan yang kedua, ya, berarti itu sisa perempuan, sisa istrinya berarti. Terlarang lagi. Jadi gimana? Ya khudu kullu minhuma ghurfatan. Dua-duanya menciduk sama-sama. Jadi nggak ada dibilang sisa. Toh sama-sama. Satu, dua, tiga. Nah, kejubur. Satu, dua, tiga. Kejubur. Gitu kan. Siap praktek insya Allah. Kalau pengantin lama mah susah praktek ini teh. Pengantin baru sepertinya. Harus diupdate lagi nih. Biar jadi pengantin baru. Gimana update-nya Ustaz? Update-nya dua-duanya sering nge-gym. Jadi badannya badan pengantin baru. Ya. Terus sekarang badan pengantin lama semua. Dulunya six pack jadi family pack sekarang. One pack bulat. One pack. Nah, au ya tanawaba fil iktirafi wal akhdi. Boleh juga iktirafnya barang-barang bergantian judulnya. Saya dulu, set. Udah saya neng. Saya dulu, set. Maksudnya neng. Jadi saling gantian dalam menciduk airnya. Jadi sama-sama mandinya berarti. Sama-sama mandinya. Fikih hadis an-nahyu mahmur ala at-tanzih jam'an baina hadis. Makruhnya tanzih, tidak makruh tahrim. Kenapa? Karena ada hadis lain membolehkan. Wa anahya an fadil a'dha'i wa huwa masala anha, atau hadis ini masih tetap bisa dipakai. Ya, kalau tadi gimana nih? Hadisnya kan sahih. Hadis selanjutnya juga kebolehan sahih juga, sama-sama sahih. Berarti ini makruh tanzih larangannya. Kalau kita bisa mengamalkan dua hadis, kenapa harus dihilangkan salah satu hadisnya? Gitu. Nah, kalau mau ini dipakai juga, takwil selanjutnya adalah yang nggak boleh itu menggunakan air yang menetes dari a'dha mandinya. Mandi, set. Misalkan netes lagi ke embernya. Nah, air itu nggak boleh dipakai karena mustakmal. Karena mustakmal. Nah, kalau nggak mustakmal ini nyiduknya jauh gitu kan. Nyiduknya jauh gitu kan. Gimana? Berarti makruh tanzih. Jadi takwil yang kedua nggak makruh, tetap larangan lah, makruh tansih di mana gitu kan. Oh iya, berarti larangannya anfadlil a'dha wa huwa masalah anha, yaitu air yang mengalir dari bagian bagian mandi janabah tadi. Nah, itu yang makruhnya jadi tahrim, nggak boleh dipakai karena mustakmal gitu kan. Nah, ya juzu li rajuli an yaktasil bi fadlil mar'ati fil ina. Boleh bagi seorang laki-laki untuk mandi dari air sisa seorang wanita. Istrinya berarti. Wa yajuzu liman ati an taksil bi fadlil rajuli min ina'i, dan boleh sebaliknya. Wala karahata fi, enggak makruh. Lil hadis sahih fihi, karena hadis di sahih. Wasiatil hadis al-qadim, hadis depan. Selanjutnya, hadis ketujuh dan delapan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi dengan menggunakan air sisa daripada mandinya Maimunah radhiyallahu anha. Riwayat Muslim sahih. Dah. Fikih hadis nanti. Nah, di sini berarti Nabi menggunakan air sisa air yang digunakan oleh Maimunah. Mandinya bareng berarti mandi janabah ya. Maksudnya waktunya bareng. Waktunya bareng. Ya juzul li rajuli wal mar'ati al-wudu'u wal iktisalu min ina'in wahid. Boleh laki-laki, boleh perempuan untuk berwudu dari bejana yang sama. Wa huwa ma bayyana hadits Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala haddatsatni Maimunah anna qalat. Ibnu Abbas berkata, Maimunah berkata. Nah, Maimunah berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min al-janabati. Jadi ada dua mungkin ya. Ini riwayat Imam Muslimah
Nabi SAW mandi menggunakan air sisa daripada Maimunah. Sementara riwayat Imam Tirmidzi, saya mandi kata Maimunah dengan Nabi SAW min ina'in wahidin mina janabati. Bisa digabungkan lah, bisa digabung. Bejana yang digunakannya sama. Bejana yang digunakannya sama. Masya Allah, ahlan ahlan. Rauzan, kif halak Rauzan? Taib. Masya Allah, awal marrah ini angzur ilaik. Taib. Ustaz. Taib. Hada Abu Isa, hada hadithun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Bahwa qawlu amatil fuqaha an la ba'sa an yaktasila rajul wal mar'atu min ina'in wahid. Jadi nggak jadi masalah suami dengan istri mandi dari bejana yang sama. Larangan yang tadi berarti larangannya makruh tanzih. Makruh tanzih atau karena air yang lepas daripada bagian wajib daripada mandi janabah. Ya juzu li rajuli wal mar'ati al wudu wal tisal bi fadli ahadihima. Boleh laki-laki atau perempuan untuk wudu atau mandi dengan air sisa daripada salah seorang di antara mereka berdua. Walau qara'ata fil hadits sahih dan enggak makruh berdasarkan hadis-hadis sahih. Taib. Yang kedelapan. Wali ashabi sunani iktasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaktasila minha faqala lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Taib ashabus sunan. Ashabus sunan. Ya banyak ya berarti ya. Oh, siapa aja nih? Nomor berapa nih? Nomor 6. Abdul Razak, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai 4 ya, 4 ashabus sunan. Abu Ya'la, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, Daruqutni, Hakim, Baihaqi ya. Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Eh berkata, sebagian istri Nabi SAW itu mandi ya dari satu bejana. Kemudian datanglah Nabi SAW untuk mandi dari bejana tersebut. Maka mereka berkata, ini kuntu junuban. Rasulullah, saya junub. Air itu sudah dipakai mandi junub oleh saya. Ya. Kata Nabi SAW, innal ma la yujnibu. Air tidak membuat seseorang menjadi junub. Air tidak bisa membuat seseorang menjadi junub. Ya. Taib. La yujnibu artinya ini. Sarahnya, lafaz hadisnya. La yujnibu artinya la yatanajjasu bisti'malil junubi minhu. Air tersebut tidak menjadi najis karena digunakan untuk mandi janabah. Jadi air tersebut baki ala taharatihi. Tetap suci air tersebut. Walaupun digunakan untuk mandi janabah. Air tersebut nggak berubah, tetap suci dan mensucikan. Ya. Waliyadul fi atharu janabatihi. Nggak nampak ya bekas janabahnya. Wala yasiru junuban. Jadi si air tersebut karena digunakan oleh orang junub tiba-tiba jadi junub gitu kan airnya. Enggak. Kemudian fikih hadisnya innal muhditha idza ghamasa yadahu fil inai lil iktirafi min ghairi niyyati rafil hadathi an yadihi la yasiru musta'malan. Lihat nih. Saya juga masih ini kita terima aja fikih seperti gini. Ilmu kita masih terbatas. Seorang yang berhadas ketika dia ancrumkan, dia masukkan tangannya, goma saya filina, dia masukkan tangannya untuk menciduk air dengan tanpa berniat di hatinya untuk mengangkat hadas dia dari tangannya. Ya, rafil hadas an yadihi, maka air tersebut tidak menjadi mustakmal. Jadi kalau niatnya cuma menciduk air saja, tidak niat untuk mengangkat hadas di tangannya, misal kan wudhu itu nama itu rafa al hadatsil asghari gitu kan lillahi ta'ala seperti itu. Ya, niat untuk mengangkat hadas yang kecil lillahi ta'ala. Nah, ketika dia menciduk air, kan niat itu kan ketika pertama kali bagian wudhu di muka ya selesai gitu kan. Nah, ketika dia mau mencuci bagian tangan dia, dia kan ciduk air lagi nih. Nah, ketika dia ciduk air lagi, jangan niat dalam air, niatnya nyiduk aja. Nah, ketika dia ratakan seperti begini, nah baru dia niat untuk mengangkat hadas di tangan
tangannya. Ya, jadi kalau saya di hati itu kadang-kadang padahal mahnya orangnya masukin tangan ke dalam air itu niatnya kan mau nyiduk air. Tapi anggar we di hati itu sok di bahasa Arab kan wae. Ya Allah niat iktiraf ya Allah gitu kan. Niat iktiraf. Iktiraf itu kan nyiduk cai man. Nyiduk air, niat nyiduk air. Jadi kita masukkan air ke tangan ke dalam air juga itu sudah niat nyiduk air maksudnya. Nggak niat untuk mengangkat hadas gitu kan. Tapi anggar di hati mah karena kebiasaan belajar pertamanya iktiraf jadi we iktiraf ya Allah. Sehingga Allah tapal bahasa Arab gitu. Iktiraf ya Allah gitu kan. Ya Allah iktiraf ya Allah gitu kan. Nah, ini seperti demikian. La yasir musta'malan, airnya nggak jadi mustakmal. Ya, makanya banyak orang yang masih aneh dengan wudhu macam ini. Ya, wudhu di bejana. Saya kalau wudhu di rumah ngajarin anak-anak udah pakai gayung. Padahal ada selang gitu kan buat wudhu itu. Jadi pakai gayung, ada keran, pakai gayung. Masukin tangan ke gayung. Udah gitu wudhu seperti biasa. Nanti ngambil lagi nih. Niatin ngambilnya itu ngambil air. Ya, nanti niatnya ketika kita meletakkan air di wajah. Nanti ketika masuk niatkan lagi untuk ngambil air. Ya, ngambil air. Taib. Ya juzul lirajul an yaktasil bi fadlil marati. Boleh seseorang untuk mandi dengan air sisa daripada wanita. Wa na fil hadits sabiqi ala tarkil aula. Jadi larangan itu yang utama, tidak demikian. Wa yajuzu likulli min ar-rajuli wal mar'ati al-wudu bi fadli wudu'il akhar rukhsatan. Boleh wanita menggunakan air sisa laki-laki untuk bersuci dan sebaliknya. Ya laku bil junubi fi taharati wal haidi wan nifasi, nempel hukumnya kepada yang junub dalam masalah toharoh itu wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wanita yang tadi junub karena jima ya, kemudian keluar air mani, ya mandi sisanya boleh digunakan. Kalau haid sama, dia mandi untuk menghilangkan hadas besar haidnya. Nah, maka sisa airnya masih boleh untuk digunakan. Berapa hadis lagi nih? Satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi kita ya bahasan yang beda. Ini udah bahasan beda kita. Kita cukupkan sampai sini aja. Hidung saya mangpat nih. Hidung saya mangpat. Kurang tidur seperti ini. Taib. Hadza akhiru Allahu a'lam. Wassallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair.